Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Kali ini sudah semester 2 ya. Semoga semester ini lebih baik dari semester kemarin. Baiklah, perjumpaan kita kali ini akan membahas tentang perbandingan. Pada video kali ini kita akan membahas perbandingan senilai. Yang mana video berikutnya insya Allah akan kita bahas tentang perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti video-video pembelajaran terbaru dari kami. Masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menentukan perbandingan dua besaran. Yang kedua, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Yang ketiga, menentukan perbandingan dengan satuan pembanding sama. Yang keempat, menentukan perbandingan dengan satuan pembanding tidak sama. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, Ibu mulai dengan materi konsep perbandingan. Perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan A ke B dinyatakan dalam A bagi B atau A per B. Perlu kita ingat, antara lain yang pertama tentang pecahan paling sederhana. Di sini isilah titik-titik berikut dengan pecahan paling sederhana dari di sini 3/6. Bagaimana caranya? Ya, yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB pembilang dan penyebut. FPB dari 3 dan 6 adalah 3 ya, sehingga masing-masing dari pembilang dan penyebut dibagi 3. Diperoleh 3 bagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3, 2. Kemudian B, 4/10 dibagi berapa ini? Ya, FPB dari 4 dan 10 adalah 2 ya. Sehingga 4 dibagi 2, 10 dibagi 2 diperoleh 2/5. Paham ya? Baik, kita lanjut yang kedua. Tentukan nilai X supaya pernyataan berikut benar. Di sini adalah dua pecahan yang sama. Di sini ada tanda sama dengan. Untuk dua pecahan yang senilai, berlaku perkalian silang. Sehingga kita peroleh untuk mencari X bisa dengan mengalihkan silang sebagai berikut. Di sini kita peroleh 5X sama dengan 3 kali 10. Masing-masing ruas kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 1 kali X adalah X sama dengan 3, 10 dibagi 5, 2. 3 kali 2, 6. Kita peroleh X-nya adalah 6. Kemudian B, ini B ya. 3X 3 kali X ini ya, sama dengan 6 kali 4. Masing-masing kita bagi 3. Sehingga kita peroleh, ini ya, dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 1 kali X adalah X, sama dengan 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 4, 8. Paham ya? Baik anak-anak, kita mulai pembahasan kita yaitu tentang perbandingan. A. Arti perbandingan atau rasio. 1. Perbandingan atau rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Untuk memahaminya, kita perhatikan gambar apel milik Rosa dan milik Aida. Nah, bagaimana cara kita membandingkan apel milik keduanya? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama,
sepertiga dari apel yang ada ya adalah milik Rosa. Berapa apel yang ada? Ya, 9. Ya, jumlahnya 9. 3 ditambah 6 adalah 9. Nah, apel Rosa itu adalah 3 dari 9 atau 1/3. Baik, kemudian untuk B, rasio apel milik Aida terhadap apel milik Rosa adalah 2/1. Berapa milik Aida? Iya, milik Aida adalah 6. Jika dibandingkan terhadap milik Rosa itu 6/3. Berarti bentuk paling sederhananya adalah 2/1. Kemudian B, 1 dari 3 adalah milik Rosa. Ya, ini bisa mengartikan dari yang A ini bahwa 1/3 apel yang ada adalah milik Rosa. Ini bisa diartikan bahwa 1 dari 3 adalah milik Rosa. Kemudian banyak apel Aida, lebih banyak apel Aida, ini ya. 3 lebihnya dari milik Rosa, gitu ya. Di sini milik Aida adalah 6, milik Rosa 3, maka milik Aida 3 lebih banyak daripada milik Rosa. Kemudian selanjutnya, banyak apel Aida 2 kali, ya, 2 kali lipat milik Rosa. Milik Aida 6, milik Rosa 3. Nah, berarti milik Aida adalah 2 kali lipatnya milik Rosa. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut yang kedua, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Sebagai contoh di sini, A, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Nah, di sini dapat ditulis 1/45 dapat diartikan 1 liter Pertamax dapat menempuh 40 km. Kemudian contoh yang lain, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 14.137 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini dapat ditulis perbandingannya adalah 1/14.137. Dapat diartikan untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat senilai 14.137 rupiah. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, perbandingan dua besaran. Jika dua besaran sudah memiliki satuan yang sama, maka perbandingan dibuat menjadi perbandingan yang sederhana. Jadi, sederhana di sini maksudnya nilainya paling kecil. Jadi tidak bisa dibagi lagi ya. Contoh, tinggi badan Wayan adalah 140 cm dan tinggi badan Kade adalah 160 cm. Tentukanlah perbandingan tinggi badan Wayan dan Kade. Jadi perhatikan, tinggi badan Wayan itu 140 cm. Kemudian tinggi badan Kade itu 160 cm. Lihat satuannya, sama-sama cm. Jadi sudah sama satuannya. Jadi penyelesaiannya, Wayan berbanding Kade itu 140 berbanding 160. Jadi kita sederhanakan. Perhatikan dari 140 dan 160 punya 0 kan? Sama-sama punya 0. Jadi kita bisa coba untuk menyederhanakan. Ini kalau hanya salah satunya yang punya, tidak boleh dicoret ya. Kemudian 14 dan 16, nah kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi. Jadi 14 dibagi 2 itu hasilnya 7 dan 16 dibagi 8 hasilnya 16 dibagi 2 hasilnya 8.
Yang kedua, perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Untuk perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda dapat dilakukan dengan cara menyamakan satuannya terlebih dahulu. Jadi, setelah menyamakan satuannya, caranya sama dengan yang pertama. Jadi, contohnya, tinggi badan kakak adalah 1,8 meter dan tinggi badan adik adalah 150 cm. Tentukanlah perbandingan tinggi badan kakak dan adik. Jadi tinggi badan kakak, berarti kan tinggi badan kakak itu 1,8 meter. Adik 150 cm. Satuannya ini M, yang ini cm. Jadi otomatis berbeda. Kita samakan. Jadi kita akan mengubah M ini menjadi cm. Nah, boleh pakai tangga, boleh pakai tabel ya. Jadi kalau pakai tabel itu semakin ke kanan akan bertambah nolnya, akan semakin ke kiri nolnya akan berkurang. Jadi karena dia M, jadi kita taruh di sini M, 1,8 M. Kemudian ke kanan satu tabel, jadi komanya hilang jadi 18. Kemudian ke kanan lagi 18 tambah nolnya jadi 180. Jadi 1,8 M itu sama dengan 180 cm. Kalau sudah sama, caranya sama kayak tadi. Kakak berbanding adik itu 180 berbanding 150. Ingat, ini tidak boleh kebalik ya. Punya kakak 180, punya adik 150. Sama-sama punya 0, kita coret nolnya. Kemudian 18 sama 15 itu disederhanakan bisa sama-sama dibagi 3 ya. Jadi 18 dibagi 3 hasilnya 6, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi jawabannya perbandingan tinggi kakak dan adik itu 6 berbanding 5. Yang ketiga, perbandingan dengan satuan pembanding sama. Contoh, jumlah siswa kelas 7A SMP Negeri 11 Denpasar adalah 40 siswa. Jika perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan adalah 3:2, maka tentukan yang A, jumlah siswa laki-laki. Yang B, jumlah siswa perempuan. Yang C, selisih jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi penyelesaiannya, laki-laki berbanding perempuan. Ini perbandingan ya. Jadi yang punya laki-laki itu ada 3 perbandingannya. Perempuan ada 2 ya. Ini yang diketahui adalah jumlah siswanya. Yang pertama laki-laki. Jadi 3/3 tambah 2 kali 40. Dapat 3-nya ini dari perbandingan laki-laki. Perbandingan laki-laki kan 3 nih. Kemudian 3 tambah 2 itu dapat dari jumlahnya. Jadi jumlah itu kan ditambah. Berarti 3 ditambah 2 terus dikali dengan 40 yang diketahui. Jadi 3 tambah 2 itu 5 kali 40. Jadi kita kali 3 kali 4 itu 190 bagi 5. Hasilnya 24. Jadi banyak siswa laki-laki yaitu 24. Kalian juga boleh pakai cara coret ya. Jadi 3/5 kali 40. Jadi sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 itu 1. 80 bagi 5 itu 8. Jadi kalian tinggal kali aja. 3 kali 8 yaitu 20. Jadi jawabannya sama ya. Di cara yang manapun boleh kalian pakai ya. Kemudian yang kedua, yang B perempuan sama. Jadi perbandingan perempuan itu 2. Kemudian masih yang diketahui 3 tambah 2. Karena jumlah kali 40. Jadi 3 tambah 2, 5. Jadi 2/5 kali 40. Sama dengan, jadi 2-nya kali 40 itu hasilnya 80 bagi 5. Hasilnya adalah 16. Boleh lagi buat
sama kayak tadi caranya, jadi 2/5 kali 40 bisa bagi 5 ini 8 ini. Jadi tinggal 2 kali 8 itu hasilnya 16. Jadi jawabannya sama ya, mau pakai cara yang manapun boleh. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu selisih. Diselisih, karena yang ditanyakan selisih, ingat selisih itu yang besar kurangi yang kecil ya. Jadi angka yang besar adalah 3, angka yang kecil 2. Jadi 3 kurang 2 per, masih yang diketahui 3 tambah 2 kali 40. Jadi 3 kurangi 2 itu 1. 3 tambah 2 itu 5 kali 40. Jadi 1 kali 40 itu 40 per 5 hasilnya 8. Ya. Kemudian soal yang kedua. Di suatu desa diketahui perbandingan jumlah bidan dan dokter adalah 5/3. Jika selisih jumlah dokter dan bidan adalah 20 orang, maka jumlah dokter di desa tersebut adalah, jadi penyelesaiannya, bidan berbanding dokter 5/3. Jadi bidannya 5, dokternya 3 ya. Terus yang diketahui adalah selisih. Nah, selisih yang besar kurangi yang kecil. Jadi yang lebih besar itu 5. 5 kurang 3 nanti ya. Dokter, jadi dokter itu perbandingannya adalah 3. Berarti 3 per yang diketahui selisih kurang 5 kurang 3 kali 20. Jadi 3 per 5 kurang 3 itu 2 kali 20. Kemudian 3 kali 20 hasilnya 60. 60 bagi 2. Jadi jawabannya adalah 30. Soal yang ketiga, perbandingan umur Eva dan Eni adalah 7/4. Jika umur Eni 20, maka umur Eva adalah titik. Penyelesaiannya, perbandingan Eva dan Eni. Jadi Eva-nya 7, Eni-nya 4 ya. Kemudian yang diketahui apa? Eni. Eni-nya 20. Yang ditanya adalah Eva. Jadi Eva, perbandingannya Eva itu 7, berarti 7 per yang diketahui Eni 4. Ingat yang ditanyakan per yang diketahui kali jumlah yang diketahui kali 20. Jadi 7 kali 20 itu 140 bagi 4. Hasilnya adalah 35. Jadi umur Eva adalah 35. Yang keempat, perbandingan dengan satuan pembanding tidak sama. Contoh, uang Ali dibanding uang Budi 3/5. Uang Budi dibanding uang Cahya 2/3. Jumlah uang mereka 62.000. Tentukan A. Jumlah uang Ali, B. Jumlah uang Budi, C. Jumlah uang Cahya. Penyelesaiannya. Jadi kita buat langsung ya, Ali, Budi, Cahya. Pertama, Ali sama Budi 3/5. Yang kedua, Budi dan Cahya 2/3. Nah, ini maksudnya kita akan samakan. Jadi ini yang samakan. Jadi yang atas kali 2 sama yang bawah. Jadi yang bawah kali yang atas. Jadi 5 kali 2, 2 kali 5. Jadi jawabannya akan sama. Jadi caranya 3 kali 2 itu hasilnya 6. Kemudian 5 kali 2 hasilnya 10. 2 kali 5 juga hasilnya 10. Jadi kita buat 10. Jadi 3 kali 5 itu 15. Jadi jumlah uangnya yang diketahui 62.000. Yang pertama, uangnya Ali. Ali jadi tidak pakai perbandingan 3 lagi, tapi 6. Jadi 6 per, karena jumlah yang tadi 6 tambah 10 tambah 15 kali yang diketahui 62.000. Jadi 6 per 6 tambah 10 tambah 15 itu 31 kali 62.000. Jadi kalian boleh kali 6 kali 62.000 hasilnya 372.000 bagi 31. Hasilnya 12.000. Atau kalian boleh pakai
coret. Kalau angkanya gede gini, gampang pakai coret ya. 6/31 kali 62. Jadi sama-sama bagi 31. 31 bagi 1, 62 bagi 31, 2. Jadi tinggal kali aja. 6 kali 2 itu hasilnya adalah 12.000. Sama kan ya? Ya harus sama, kalau beda berarti ada yang salah nanti. Selanjutnya uangnya Budi. Jadi perbandingan Budinya kan 10. Jadi 10 sama aja. Habis itu diketahuinya sama jumlah 6 tambah 10 tambah 15 kali 62. Jadi 10/31 kali 62.000. Jadi 10-nya kali 62.000 hasilnya 620 bagi 31. Hasilnya 20.000. Jadi uangnya Budi 20.000. Yang C uangnya Cahya. Jadi perbandingannya Cahya adalah 15 perbandingannya jumlah 6 tambah 10 tambah 15 kali 62.000. Jadi 15/31 kali 62.000 hasilnya. Jadi 15 kali 62.000 itu 930 bagi 1000 bagi 31 hasilnya 30.000. Jadi uang Cahya 30.000. Selanjutnya perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai adalah jika nilai objek di kelompok kiri bertambah, berakibat nilai banyak objek yang bersesuaian di kelompok kanan juga menjadi semakin bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika nilai objek di kelompok kiri berkurang, berakibat nilai banyak objek yang bersesuaian di kelompok kanan juga semakin berkurang. Misalkan yang di kiri, jadi yang di kiri bertambah, yang di kanan juga bertambah. Jika yang di kiri berkurang, yang di kanan juga akan berkurang. Jadi itu namanya perbandingan senilai. Jika A dan B berbanding senilai, berlaku. Jadi ini rumusnya ya. Yang ini itu rumusnya. Jadi ini rumusnya. X1/X2 sama dengan Y1/Y2. Jadi contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Yang pertama, banyaknya barang yang dibeli dan harganya. Kedua, panjang sisi bangun datar dan kelilingnya. Yang ketiga, banyak tugas dan waktu pengerjaan. Yang keempat, banyaknya bensin yang dibutuhkan sebuah motor dengan jarak tempuh yang dapat dicapai. Yang kelima, banyaknya bahan dan barang yang dihasilkan. Di selain 5 ini, kalian bisa cari lagi ya, di buku maupun di internet ya. Kemudian perbandingan senilai. Perbandingan senilai dirumuskan sebagai berikut. A banding B sama dengan C banding D. B. Perbandingan senilai atau proporsional. Sebagai contoh, di sini terdapat tabel harga buku dan harganya ya, tabel buku dan harganya. Kita misalkan banyak buku adalah X dan harga buku adalah Y. Untuk satu buku harganya Rp500, 2 buku Rp1.000, 3 buku Rp1.500. Sekarang kita perhatikan anak-anak, semakin banyak buku ya, semakin banyak pula harganya. Atau nominalnya membesar, untuk banyak buku harganya juga membesar ya. Semakin besar X diikuti semakin besar Y. Kemudian kita lihat perbandingan banyak buku dan harga buku yang bersesuaian. Untuk satu buku dan 2, 1/2, sedangkan harganya adalah 500 banding 1000, itu adalah berapa? Ya, 1/2. Kemudian untuk 2 buku dan 3 buku. Oh ya, di sini perbandingan banyak buku dan harga buku adalah setengah dan setengah.
itu adalah senilai. Atau di sini setengah dan 500 per 1000 itu adalah senilai. Kemudian untuk 2 buku dan 3 buku. 2:3 untuk banyak bukunya. Kemudian untuk harganya ini adalah 1000 banding 1500 atau dapat ditulis dengan 2/3. Nah, di sini juga perbandingan banyak buku dan harga buku yang bersesuaian adalah senilai, ya. Nah, oleh karena itu, jika terdapat ya besaran satunya A, besaran 2-nya B, kemudian besaran 1C, besaran 2D, untuk perbandingan senilai berlaku A banding C sama dengan B banding D. Nah, sekarang kita kembali pada tabelan anak. Untuk perbandingan Y terhadap X atau perbandingan harga buku terhadap banyaknya buku. Di sini untuk satu buku, perbandingan harga dan banyak bukunya adalah 500 banding 1. Itu sama dengan 500. Kemudian untuk 2 buku adalah 1000 banding 2, yaitu 500. 3 buku, 1500 banding 3, juga 500. Ternyata apa anak-anak? Ya, perbandingan Y terhadap X, perbandingan harga buku terhadap banyaknya buku yang bersesuaian selalu sama atau tetap, yaitu berapa? 500. Nah, di sini persamaannya ya dapat ditulis Y per X sama dengan 500 atau Y per X sama dengan K ya, dengan menggunakan perkalian silang Y sama dengan KX. Di mana K adalah tetap ya, sifatnya tetap, dia merupakan konstanta. Gitu ya. Nah, dengan demikian untuk perbandingan senilai selain berlaku ini ya, A per B sama dengan B per D, dia juga berlaku perbandingan ini ya, B per A sama dengan D per D. Paham ya anak-anak? Ya, kalau paham nanti tidak akan mudah lupa. Jadi kita tidak hanya sekedar menghafal rumus, tapi memahami gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian contoh soal. Yang pertama, sebanyak 4 kg tepung terigu dapat digunakan untuk membuat 8 bolu. Jika ibu ingin membuat 10 bolu, maka tepung terigu yang dibutuhkan adalah. Kita buat tabel. Di tepung terigu dan bolu. Pertama, tepung terigunya ada 4. Jadi, kalau tepung terigunya 4, yang dapat buat bolunya 8. Kemudian, yang ditanyakan 10 bolu. Berapa tepung terigunya? Kita pakai X. Kenapa X? Diingatkan lagi pembelajaran sebelumnya tentang aljabar. Jadi, sesuatu yang tidak kita tahui, kita bisa memakai variabel. Jadi, kita pakai X saja di sini. Jadi, sesuai rumus, jadi 4 per X sama dengan 8 per 10. Ikutin aja tabelnya. 4 per X sama dengan 8 per 10. Jadi setelah itu kita kali silang X-nya yang di depan. X kali 8, 8X. Kemudian 4 kali 10. Jadi X sama dengan, jadi 4 kali 10 itu 40. Jadi 8X itu 8 kali X. Kita pindahkan jadi bagi. Jadi 40 per 8. Hasilnya adalah 5. Jadi untuk membuat 10 bolu maka diperlukan 5 kg tepung terigu. Dengan uang 15.000, Putu dapat membeli 6 buah buku tulis. Jika Made hendak membeli 4 buku tulis, banyak uang yang diperlukan adalah dibuat tabel buku tulis dengan uangnya. Ini bebas ya, buku tulis dengan uang. Yang pertama buku tulisnya ada 6, uangnya 15.000. Kemudian buku tulisnya 4, uangnya X karena kita bentuk.
Jadi perbandingannya 6/4 sama dengan 15.000 per X. Dikali silang, jadi X-nya dulu kalian. 6 kali X, 6X, dan 4 kali 15.000. Jadi 6, X sama dengan, jadi 4 kali 15.000, 60.000 dibagi 6. Jadi X adalah 10.000. Jadi uang yang dikeluarkan Made atau yang diperlukan Made 10.000. Kemudian nomor 3. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi normal, jika semakin banyak bensin, bagaimana jarak yang ditempuh? Ya, pasti jarak yang ditempuh semakin besar juga. Di sini, bensin bertambah, jarak yang ditempuh juga bertambah. Maka disebut sebagai perbandingan senilai. Ya. Kita buat tabelnya untuk penyelesaiannya. Banyak bensin dan jarak, di sini banyak bensinnya dalam liter, jaraknya dalam kilometer. Untuk 3 liter bensin dapat menempuh 24. Kemudian untuk 45 liter, berapa jarak yang bisa ditempuh? Kita misalkan dengan X. Karena perbandingan senilai, maka ya 3/45 sama dengan 24 banding X ya. Di sini semakin besar, semakin banyak bensin, semakin besar atau semakin banyak pula jarak yang ditempuh. Berlaku ya, 3/45 sama dengan 24 per X. Dengan perkalian silang, ini 3X sama dengan 24 kali 45. Ini ya. Nah, X sama dengan, atau di sini titik juga boleh. Ini ya. 24 atau masing-masing ruas dibagi 3 dulu. Dibagi 3, 1 dibagi 3, ini berapa ini? Ya, 8. Gini ya. Sehingga kita peroleh X sama dengan 8 kali 45. Berapa? Ya, 8 kali 5 adalah 20. Oh, 40 ya. 40, kemudian 8 kali 2, 32. 32 dibagi tambah 4 adalah 36. Sehingga kita peroleh 360. Atau anak-anak, kita bisa, ya, kalau tadi ke bawah diikuti ke bawah, kalian bisa ke atas diikuti ke atas. Karena X-nya di sini, ya, maka kita bisa tulis X banding 24 sama dengan 45 banding 3. Sehingga kita peroleh X sama dengan, nah ini yang ke sini, atau dengan warna biru. Nah, ini begini. Sehingga kita peroleh X sama dengan 45 per 3 kali 24. 45 dibagi 3 adalah 15. 15 kali 24 adalah 360. Dengan demikian dapat disimpulkan jarak yang dapat ditempuh dengan 45 liter bensin adalah 360 km gitu ya. Ya. Untuk lebih jelas, kita bisa masuk ke contoh soal pertama. Siti membuat jus jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Berapakah buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jeruk? Mari kita jawab. Nah, kita dapat membuat seperti berikut. 1 gelas sama dengan 6 jeruk. Maka kalau 3 gelas membutuhkan berapa jeruk ya? Kemudian kita membuat perbandingan dengan gelas berbanding gelas dan jumlah jeruk berbanding jumlah jeruk. 1 gelas
Banding 3 gelas sama dengan 6 jeruk berbanding D. Kenapa D? Karena belum diketahui jumlah jeruknya. Kemudian, kita tulis sebagai berikut. 1 banding 3 sama dengan 6 banding D. Kemudian, cara berhitungnya kita bisa kali silang. 1 kali D sama dengan D, maka 3 kali 6 sama dengan 18. Maka D sama dengan 18. Sehingga 3 gelas jeruk membutuhkan 18 buah jeruk. Berikutnya, apabila nilai salah satu pembanding diketahui. Contoh kedua, perbandingan uang Dayu dengan uang Beni 8 banding 5. Uang Beni 75.000. Berapakah uang Dayu? Mari kita jawab. Dengan rumus, uang Dayu sama dengan perbandingan Dayu per perbandingan Beni dikali uang Beni. Nah, karena yang ditanya adalah uang Dayu, maka yang di atas adalah perbandingan Dayu. Sehingga 8 per 5 dikali 75.000. 8 kali 75.000 sama dengan 600.000. Dibagi 5 sama dengan 120.000. Jadi, uang Dayu adalah 120.000. Selanjutnya, apabila jumlah bilangan pembanding diketahui. Contoh ketiga, perbandingan pita Tias dengan pita Anissa adalah 6 banding 2. Jika jumlah pita Tias dan Anissa adalah 24 buah, maka jumlah masing-masing pita Tias dan Anissa adalah titik-titik. Mari kita menjawab pita Tias. Dengan rumus perbandingan Tias per perbandingan Tias ditambah perbandingan Anissa dikali jumlah pita mereka. Nah, yang membedakan di sini adalah karena diketahui jumlah, maka bagian bawahnya kita jumlahkan perbandingannya. Sehingga menjadi 6 per 6 ditambah 2 dikali 24. Kemudian 6 per 8 dikali 24. 6 kali 24 sama dengan 144. Dibagi 8 sama dengan 18 buah. Berikutnya kita cari pita Anissa dengan rumus perbandingan Anissa per perbandingan Tias ditambah perbandingan Anissa dikali jumlah pita mereka. Perbandingan Anissa adalah 2 per 6 ditambah 2 dikali 24. Menjadi 2 per 8 dikali 24. 2 kali 24 sama dengan 48, dibagi 8 sama dengan 6 buah. Nah, apabila kita jumlahkan pita Tias dengan pita Anissa, 18 buah ditambah 6 buah, maka totalnya benar menjadi 24 buah. Jadi, kata kuncinya di sini adalah apabila diketahui jumlah bilangan pembandingnya, maka untuk penyebutnya kita jumlahkan juga perbandingannya. Seperti itu. Berikutnya, selisih bilangan pembanding diketahui. Contoh keempat. Perbandingan umur Dewi dan Tono adalah 4 banding 5. Selisih umur Dewi dan Tono adalah 6 tahun. Maka umur Dewi dan Tono adalah titik-titik. Mari kita jawab. Yang pertama, kita cari umur Tono. Dengan rumus, perbandingan Tono per perbandingan Tono dikurang perbandingan Dewi dikali selisih umur mereka. Maka menjadi 5 dikurang 4. 5 per 5 dikurang 4 dikali 6. Maka menjadi 5 per 1 dikali 6. 5 kali 6 sama dengan 30, dibagi 1 sama dengan 30 tahun. Sehingga umur Tono adalah 30 tahun. Berikutnya, umur Dewi. Dengan rumus perbandingan Dewi per perbandingan Tono dikurang perbandingan Dewi dikali selisih umur mereka. Menjadi 4 per 5 dikurang 4 dikali 6. Maka hasilnya 4 per 1 dikali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Dibagi 1 sama dengan 24 tahun. Nah, kalau kita kurangkan 30 tahun dikurang 24 tahun sama dengan 6 tahun. Sesuai dengan soal, selisih mereka adalah 6 tahun. Jadi,
Kata kunci di sini adalah apabila yang diketahui selisih, maka perbandingan untuk bawahnya itu kita kurang. Untuk menguranginya, bilangan yang besar atau perbandingan yang besar dikurang dengan perbandingan yang kecil. Nah, sekian materi perbandingan hari ini. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Jadi, silakan kerjakan tugas-tugasnya. Selamat belajar. Bagaimana? Mudah bukan? Sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai perbandingan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.